Ya, sinyal pelemahan ekonomi China telah berembus dalam 1 tahun belakangan ini dan juga membuat negara-negara lain turut mengantisipasi turbulensi ekonomi yang bisa saja terjadi karena jelas China menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Indonesia karena China sampai hari ini masih menjadi mitra dagang terbesar RI yang kalau ekonomi China bermasalah bukan tidak mungkin akan memberikan dampak pula pada negara kita. Di siang hari ini selengkapnya akan kita ulas bersama di dalam ekonomi lesu China di ujung tanduk. Nah, dan kita mengamati slide yang pertama ini, salah satu sinyal pelemahan ekonomi China dapat terlihat dari ketika banyak bank sentral di seluruh dunia berupaya meredakan inflasi, China justru tengah bergelut dengan kondisi sebaliknya. Data CPI dan juga PPI China menunjukkan kondisi deflasinya, bahkan untuk situasinya lebih parah akibat dampak 3 kali lipat dari harga pangan domestik, koreksi harga minyak, dan lemahnya permintaan domestik. Saat ini pelemahan harga juga mulai terpantau dari sektor barang dan juga jasa China. Ditambah lagi kemerosotan dari sektor properti yang turut memberikan beban bagi negeri tirai bambu untuk bisa bangkit atau keluar dari permasalahannya atau permasalahan ekonomi yang terjadi di sana. Nah, momen akhir tahun yang biasanya dapat dimanfaatkan untuk menggenjot daya beli pun nampaknya tidak bisa dirasakan oleh China. Mengingat melemahnya kepercayaan konsumen yang juga mengindikasi bahwa daya beli yang cenderung lesu menimpa sektor ekonomi China pada saat ini. Selanjutnya juga lembaga yang kita amati pernyataan salah satu lembaga yaitu Moody's Ratings begitu ya, terbaru menurunkan peringkat utang China dalam hal ini menjadi negatif dari sebelumnya yang masih dalam kategori stabil. Hal ini juga dikarenakan Moody's menilai penurunan yang terjadi diakibatkan biaya untuk memberikan dana talangan kepada pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan negara akan turut membebani perekonomian China, belum lagi rencana untuk mengendalikan krisis properti yang saat ini dunia pun tahu sedang mengalami tekanan yang cukup signifikan. Kita juga akan lihat tentunya lebih detail secara sektoral pemberat ekonomi China dalam kontribusinya ke PDB. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini secara sektoral sebetulnya jelas sudah bahwa runtuhnya sektor properti China tentu membuat turbulensi ekonomi yang besar bagi negeri tirai bambu. Karena menurut data kontribusi sektor properti terhadap PDB China mencapai 30%. Banyaknya atau menjadi sektor dengan kontribusi tinggi terhadap PDB China. Penjualan untuk properti China yang juga mengalami penurunan begitu ya, ataupun anjlok. Di sini kini China juga sedang menghadapi ledakan properti dengan developer besar yang juga masih tertatih, penjualan perumahan drop bahkan ke titik terendah sejak tahun 2015 lalu. Dalam hal ini juga bisa diibaratkan bahwa memang pasar properti China sudah di ujung tanduk atau kebangkrutan sudah di depan mata. Lalu apa saja resiko yang tentunya akan menimpa Indonesia? Bisa saja menimpa Indonesia di saat ekonomi China melambat karena memang dalam waktu yang cukup lama, misalnya saja dalam waktu yang cukup lama apa saja. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, disinilah atas kekhawatiran ini di hari kemarin Presiden Jokowi juga langsung mengumpulkan para menterinya di Istana Negara begitu ya untuk membahas antisipasi dari pelemahan ekonomi mitra dagang terbesar RI yaitu China. Walau sejumlah tokoh pejabat dan juga ekonom dalam waktu dekat dampak yang bisa ditimbulkan menurutnya begitu ya tidak akanlah besar khususnya dari segi aktivitas ekspor impor RI China. Tapi perlu juga disimak, perlu juga diwaspadai, di mana akan ada juga mengarah pada potensi seretnya jalan investasi Tiongkok ke tanah air. Dari sinilah RI juga harus siap dan juga waspada kena getahnya dari pelemahan ekonomi China ini apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan harus cepat mendiversifikasi tujuan ekspor maupun impor, sekaligus juga melakukan pendekatan terhadap investor yang harus lebih meluas ke segala penjuru. Semoga walau China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, pemerintah diharap tidak lengah dari setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi dari kondisi ini.